there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik pada hari ini? Baik, Ibu. Jadi hari ini Ibu akan memberi layanan tentang pengambilan keputusan karir. Tapi sebelum Ibu memulai layanan, Ibu meminta salah satu dari adik-adik untuk memimpin kita dalam doa. Adik semua Bisa begini. Mari teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa. Bapa Putra Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu selama istirahat dari malam hingga pada pagi hari kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Tuhan, kami akan memulai kegiatan layanan kami, menjelang kami, berkati sertai kami dalam kegiatan kami ini, boleh berawal dan berakhir dengan baik. Berkati juga ibu guru kami yang akan memberikan kami materi-materi terbaiknya hari ini untuk masa depan kami yang bercerah. Namun kami puji dan kami segala rasa. Amin. Bapak Tuhan dan Putra dan Kudus. Terima kasih. Selanjutnya Ibu akan presentasi terlebih dahulu. Patricia Dini Sodogere, Hadir Ibu. Simon Petrus Mariana Topan, Adolfus Janurgi, Yohanes Sarjen, Alosia Penidai, Ransita Amuna. Sakit apa? Sakit lambung, Ibu. Bagus Arianto Kaledara. Sakit. Yang benar yang mana sakit? Alfa. Oke, jadi setelah Ibu presensi, jadi selanjutnya kita akan masuk ke materi. Jadi materi Ibu pada hari ini tentang pengambilan keputusan karir. Jadi pengambilan keputusan karir itu merupakan proses memilih pekerjaan atau karir atau pendidikan yang melibatkan komitmen untuk mewujudkan sesuai dengan bakat dan minat serta potensi yang dimiliki dari dalam diri. Jadi pengambilan keputusan karir itu adalah proses yang kompleks dan berkelanjutan. Dan tujuannya itu untuk mencapai karir yang ingin dicapai. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tujuan dan manfaat pengambilan keputusan karir. Jadi tujuan dan manfaat pertama itu agar kita memilih karir yang sesuai dengan kemampuan diri. Jadi pengambilan keputusan karir ini sebelum adik-adik membuat suatu keputusan, pasti adik-adik telah merencanakan karir yang akan adik-adik ambil. Dan pastinya saat adik-adik merencanakan karir itu, karir yang akan dipilih itu harus sesuai dengan bakat, minat serta potensi yang ada dalam diri, sehingga pada saat adik-adik
faktor genetik di sini merujuk pada pengaruh bawaan yang didapatkan dari orang tua. Jadi misalnya seorang anak yang memiliki faktor genetik atau bakat bawaan dari orang tua atau turunan dari orang tuanya itu di bidang musik, sehingga saat seiring dengan berjalannya waktu ia dengan mudah untuk mempelajari alat musik atau mempelajari alat musik dan juga bernyanyi. Tetapi ketika bakat yang ia miliki ini tidak dikembangkan, maka bakat ini tidak akan menjamin bahwa ia ini kedepannya akan menjadi musisi atau musisi profesional atau penyanyi, karena bakat yang ia miliki ini tidak ia kembangkan. Yang kedua yaitu kondisi lingkungan. Jadi kondisi lingkungan ini merujuk pada faktor lingkungan tempat tinggal seorang individu. Jadi di sini kondisi lingkungan ini yang pertama itu lingkungan keluarga. Jadi lingkungan keluarga juga sangat berpengaruh bagi seorang individu dalam mengambil keputusan. Jadi contohnya itu jika seorang anak yang berada di lingkungan keluarga yang pekerjaannya itu menjadi seorang guru, maka ia akan terbawa untuk memilih karir di bidang keguruan. Yang kedua yaitu lingkungan sekolah. Contohnya itu jika seorang anak yang menyukai pelajaran matematika, mungkin saat ia beranjak atau memasuki dunia perkuliahan, ia akan memilih untuk berkuliah di pendidikan matematika. Yang ketiga yaitu lingkungan sosial. Lingkungan sosial juga sangat berpengaruh. Lingkungan sosial atau masyarakat juga sangat berpengaruh bagi seorang individu dalam memilih karir. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa saat ini di lingkungan masyarakat itu hanya menganggap bahwa pekerjaan PNS yang memiliki nilai yang cukup tinggi. Jadi banyak di luar sana anak-anak yang berlomba-lomba untuk menjadi seorang PNS. Yang keempat, kondisi ekonomi. Jadi kondisi ekonomi di sini di mana pengaruh kondisi ekonomi keluarga dan masyarakat dalam membentuk prioritas dan pilihan karir. Contohnya itu seseorang individu yang dibesarkan dalam keluarga yang kondisi ekonominya sulit, sehingga saat ingin memilih karir ia itu lebih memprioritaskan untuk pekerjaan yang berpenghasilan tinggi. Yang ketiga itu faktor belajar. Faktor belajar itu merujuk pada pengalaman belajar seseorang. Jadi faktor belajar di sini ada belajar formal maupun informal. Jadi belajar formal ini yang ia dapatkan di sekolah, sedangkan informal ini di mana jika ia aktif dalam berbagai organisasi sehingga memungkinkan individu itu memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Yang keempat yaitu keterampilan menghadapi tugas. Jadi keterampilan menghadapi tugas ini merujuk pada kemampuan seorang individu untuk menghadapi dan mengatasi berbagai tantangan yang ada dalam lingkungan kerja. Yang berikut ada minat dan bakat. Yang berikut ada pemahaman karir. Jadi pemahaman karir di sini bukan hanya sekedar tentang mengetahui berbagai profesi, tetapi juga memperdalam dan mengetahui bahwa profesi apa saja dibutuhkan dalam profesi ini dan juga apa saja persyaratan untuk mencapai profesi tersebut. Baik, sekarang kita masuk ke langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu langkah mengenal diri. Jadi mengenal diri dalam keputusan karir itu merupakan proses penting untuk menemukan jalur karir. Jadi mengenal diri di sini bukan hanya sekedar mengetahui bakat dan minat, tetapi juga mengetahui nilai-nilai kepribadian serta kelebihan dan kelemahan yang kita miliki.
Jadi yang berikut itu tantangan dan hambatan dalam pengambilan keputusan karir. Jadi tantangan yang pertama itu kurangnya pengalaman dan pengetahuan. Jadi di sini mengapa tantangan kurangnya pengalaman dan pengetahuan ini menjadi tantangan dalam hambatan pengambilan keputusan? Karena sekarang di dunia sekarang ini banyak sekali individu yang sudah malas untuk mencari tahu atau malas untuk mencari tahu tentang suatu pekerjaan atau malas untuk mengembangkan segala kemampuan yang dimiliki. Jadi di sini Ibu harap adik-adik agar lebih giat lagi untuk mencari berbagai pengalaman dan mencari berbagai pengetahuan dan informasi tentang suatu karir yang akan adik-adik pilih. Yang kedua yaitu tekanan dan ekspektasi. Jadi tekanan dan ekspektasi ini bisa berasal dari keluarga, teman, masyarakat, bahkan dari diri kita sendiri. Jadi seringkali itu terjadi perbedaan pilihan karir kita dengan pilihan karir orang tua. Orang tua maunya kita menjadi PNS, tetapi kita maunya menjadi bekerja di bidang teknik. Jadi di sini terjadi perbedaan pilihan. Jadi orang tua maunya kita menjadi guru, tapi kita tidak ada kemampuan atau bakat minat di bidang itu. Jadi tekanan dan ekspektasi ini seringkali membuat individu itu merasa ragu atau ragu untuk mengambil suatu tindakan, serta membuat adik-adik itu merasa tidak nyaman dengan pilihan karir yang akan adik-adik ambil. Jadi yang ketiga itu faktor internal. Jadi faktor internal ini merujuk pada hambatan atau tantangan yang berasal dari dalam diri individu. Jadi contoh dari faktor internal ini misalnya rasa kurang percaya diri atau ketakutan akan kegagalan yang berlebihan. Jadi adik-adik banyak yang sebelum dia mulai tapi dia sudah merasa takut gagal terlebih dahulu. Jadi Ibu harap adik-adik untuk jangan pernah takut gagal dalam melakukan sesuatu. Yang ketiga, yang keempat yaitu faktor eksternal. Jadi faktor eksternal di sini merujuk pada hambatan atau tantangan yang berasal dari luar diri adik-adik yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan adik-adik, keputusan karir adik-adik. Jadi contohnya itu pada bidang finansial. Jadi di sini jika seorang individu ingin sekali menjadi seorang dokter, tapi ia menyadari bahwa untuk menjadi seorang dokter itu membutuhkan biaya pendidikan yang sangat mahal, sehingga di situ membuat dia mengalami kebingungan apakah dia akan memaksakan dengan keinginannya untuk menjadi seorang dokter atau dia mencari pilihan karir lainnya. Yang berikut Ibu akan menjelaskan tentang solusi untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam pengambilan keputusan karir. Jadi solusi yang pertama itu yang pastinya itu mengenali diri. Jadi di sini mengenali diri ini merujuk pada kemampuan adik-adik untuk memahami secara mendalam karakteristik pribadi adik-adik seperti minat, bakat, dan nilai serta kepribadian dan keterampilan yang adik-adik miliki. Jadi setelah adik-adik mampu mengenali diri adik-adik dengan baik, di situ akan menjadi dasar, menjadi pedoman adik-adik untuk mengatasi berbagai tantangan seperti tadi tantangan kurangnya rasa percaya diri atau ketakutan. Yang kedua yaitu eksplorasi karir. Jadi di sini adik-adik tidak boleh hanya mencari tahu tentang karir itu satu karir saja, tetapi adik-adik mencari tahu berbagai macam karir. Setelah adik-adik mengenal berbagai macam karir ini, adik-adik melakukan evaluasi karir mana yang paling cocok dengan adik-adik, dengan keterampilan dan kepribadian adik-adik. Yang ketiga itu bersikap terbuka. Jadi bersikap terbuka di sini yang artinya adik-adik itu harus siap untuk menerima berbagai informasi baru atau adik-adik harus terima jika kedepannya saat adik-adik mengeksplorasi karir, mengeksplorasi berbagai pilihan karir, dalam proses eksplorasi ini mungkin ada pilihan karir adik-adik yang lebih cocok. Jadi adik-adik harus bisa terbuka atau bisa fleksibel sehingga di mana adik-adik bisa mengubah arah pilihan karir adik-adik ke karir yang menurut adik-adik itu lebih cocok.
Jadi yang keempat itu percaya diri. Jadi Ibu harapkan adik-adik untuk memiliki kepercayaan diri dalam membuat suatu keputusan karir, karena dengan rasa percaya diri itu dapat membuat adik-adik mengatasi rasa ketakutan atau rasa gagal. Yang berikut yaitu pendidikan dan pelatihan. Jadi pendidikan dan pelatihan di sini adik-adik bisa mengikuti berbagai magang atau kursus hingga mengembangkan potensi dalam diri adik-adik. Jadi baik, itu saja materi Ibu pada hari ini. Di sini Ibu meminta salah satu dari adik-adik ada yang bisa membuat kesimpulan dari materi yang telah Ibu jelaskan tadi. Saya itu Baik, Ibu, menurut saya tadi menjelaskan tentang materi tentang pengambilan keputusan karir tepat. Jadi kesimpulan yang bisa ambil adalah bahwa pengambilan keputusan karir tepat itu harus dimulai dengan mengenali diri sendiri dulu, melalui bakat yang memiliki, baru kita menentukan rencana karir tepat. Nah juga tadi Ibu bilang disampaikan bahwa karir itu bukan hanya satu saja, tapi juga bisa ditukar yang lain di bidang lain itu sebenarnya yang harus kita eksplor begitu. Jadi tidak hanya satu tempat saja, satu bidang saja yang kita mau ambil begitu. Dan juga tadi ada banyak tantangan yang kami hadapi dalam perusahaan. Itu tantangan yang biasa saya pribadi alami dalam mengambil keputusan seperti itu. Dan juga disampaikan banyak solusi. Jadi itu salah satunya memberikan pelatihan. Dan juga kami di sekolah sini juga sudah diikuti workshop gitu Ibu, untuk pelatihan mengembangkan diri, kemampuan komunikasi yang baik, hingga bisa menambah pengalaman yang baik saat kamu sudah punya kerja gitu. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulan dari Ibu sudah benar. Jadi di sini kesimpulan dari Ibu sendiri itu pengambilan keputusan karir itu merupakan proses menuju pekerjaan atau karir yang kompleks dan berkelanjutan. Jadi dalam pengambilan keputusan karir ini melibatkan pemahaman diri, eksplorasi karir, serta penilaian terhadap tantangan dan peluang yang ada. Jadi dalam pengambilan keputusan karir ini sangat diperlukan pemahaman diri yang sangat mendalam, sehingga setelah kita memahami diri dengan baik, maka kita akan mampu membuat suatu keputusan karir yang sesuai dengan diri kita, sehingga nantinya itu saat berada di dunia kerja itu kita dapat mencapai kepuasan dalam karir. Jadi baik, itu saja materi Ibu pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri materi lain kita pada hari ini, Ibu meminta salah satu dari adik-adik untuk berdoa. Baik, Ibu guru dan teman-teman sekalian, marilah kita melepas segala kesibukan kita, menyiapkan hati kita, menunduk kepala, sampai menyerahkan. Untuk itu, saya akan membawa doa ini untuk kepercayaan saya, yaitu dalam agama Katolik. Doa dimulai dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kasih dan karunia yang tak terbatas kepada kami, sehingga kami dapat mengumpul kembali dalam keadaan sehat, dan juga kami telah mendengarkan berbagai materi lain yang diberikan oleh Ibu guru kami. Kami mohon ya Bapa, bukalah mata hati dan batin kami, agar kami apa yang kita dapatkan tadi dapat kami pahami dengan baik dan kami realisasikan dalam tindakan kami sehari-hari. Dan juga ya Bapa, kami mohon bimbingan kami dalam perjalanan pulang, agar kami tiba di rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya itu ya Bapa, sekali doa kami sampaikan kepadamu dan pertolongan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, harapan Ibu untuk adik-adik supaya semoga adik-adik tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa di layanan berikutnya. Terima kasih Bu. Selamat pagi.